Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Ternyata Canon sudah merilis sebuah kamera mirrorless baru ya di Indonesia per akhir 2019 lalu. Saya nyari di YouTube yang bahas Canon EOS M200 ini di Indonesia, ternyata masih sedikit ya, hampir nggak ada. Padahal ini sudah lumayan lama keluarnya. Jadi saya putuskan buat beli sebuah, buat dibahas, di unbox, dan mungkin nanti kita tes sedikit-sedikit ya. Dan ini tentu sudah dapat langsung lensa kitnya, EFM mountnya tentu 15-45 mm IS Image Stabilizer STM kit ya lensanya. Seperti ini kardusnya nih. Canon EOS M200 made in Taiwan. Oke. Ya, dan ini dapat battery pack juga dan battery charger. Setahu saya ini baterainya sama dengan yang digunakan oleh Canon EOS M50 ya. Kemudian juga dapat strap dan juga lensa kitnya itu ya, bukaannya f3.5 maksimal di bukaan atau di focal length terdekat. Biasanya kalau di zoom bukaan lensanya juga pada turun ya. Oke. Ini ada harganya, saya beli di Shopee 6 juta. Kemudian dapat apa ini? Getting started. Jadi kayak quick guide-nya atau manualnya. Lalu ini dia isi di dalam paket penjualannya. Ada dock charge-nya atau battery charger-nya. Ya, ini sama dengan yang M50 punya. Strap Canon EOS. Lalu ini kabel untuk battery charger yang tadi. Dan ini baterainya. Kita akan segera buka baterainya. Ya, ini dia baterainya. Tipenya adalah LPE12. Sama ya dengan Canon EOS M50 875 mAh lithium ion. Oke. Lithium ion. Ini dia lensanya di sini. Udah ya, habis ya, tinggal lensa dan kamera. Ini dia lensanya. 15-45 mm. Kalau kamu bandingkan ukurannya dengan lensa pancake-nya, ya, selama ini saya selalu beli lensa prime ya. Lensa prime itu lensa fix yang nggak bisa maju mundur, focal length-nya nggak bisa zoom. Karena biasanya buat unboxing itu lebih enak, jadi nggak ada kesan maju mundurnya ketika dia cari fokus ya. Lalu ini dia kameranya. Wow, seperti ini ternyata finishingnya. Ini kasih tekstur kayak fox leather ya, warna hitam. Di sini ada mountnya tertutup EFM, lalu di sini ada tombol buat ngelepas kunci lensanya. Di sini ada sebuah lampu. Ini bukan lampu flash ya, biasanya ini lampu untuk indikator fokus atau timer. Nanti dia akan kedip-kedip. Lampu flashnya ada di sini. Nanti kita bisa buka ya, seperti itu kalau dibuka. Dan tidak ada hot shoe ya, atau mount untuk mikrofon di atas. Karena memang ini juga setahu saya sempat browsing, dia nggak punya jack audio untuk input ya, untuk mikrofon ya. Apalagi untuk monitoring pasti nggak punya. Tapi yang satu yang saya suka adalah dia sudah menerapkan ini nih, pemasangan SD card dari sini, dari pinggir, bukan dari bawah. Dimana jadinya kalau lagi terpasang di tripod, kamu pengen ganti memori, nggak usah lepas dulu kameranya dari tripod. Ini SD card memorinya, tentu saja. Kemudian di sini ada port micro HDMI dan ada port micro USB ya. Yang ini switch geser buat buka flash tadi. Lalu di sisi kanan hanya ada ini sepertinya loudspeaker ya. Mikrofonnya di sini 2. Oke. Lalu di sini ada layarnya juga, touchscreen, tombol menu, tombol shutter rekam video. Ini di pad-nya, dan ini tombol untuk masuk ke galeri ya. Untuk ngelepas baterainya ada di sisi bawah, tetap geser seperti biasa, masukin baterai, tapi slot SD card-nya udah pindah ke sebelah sini tadi ya. Jadi nggak di sini lagi. Jadi tetap sih kalau mau ganti baterai dia harus lepasin dari tripod dulu ya kalau lagi dipasang. Saya mikirnya kalau misalkan dia baterainya bisa digeser dari pinggir, kayaknya lebih enak lagi ya. Jadi nggak usah lepas-lepas tripod. Oke, dan di sisi atas ini ada tombol shutter buat kamera, dan ini dialnya ya, bisa diputar.
Lalu di sini ada tombol dial untuk mode, auto, foto, video, on off-nya di sini ya. Oke, on off-nya ternyata berarti tekan dan tahan, bukan digeser. Lalu di sini ada lampu indikator juga. Dan ini si layarnya ini bisa di flip. Ya, dimajukan ke depan buat yang mau vlogging atau selfie mungkin. Dan sudah engselnya ke atas doang ya, jadi nggak bisa diputar ke bawah. Mungkin memang kalau kamu berpikiran serius untuk bikin konten, jauh lebih bijak untuk upgrade sedikit budgetnya ke Canon EOS M50. Oke, sekarang kita pasangkan lensa kitnya. Cara bukanya seperti biasa. Hop, buka. Ya. Cari lingkaran putih, paskan yang lingkaran putih di situ. Putar searah jarum jam, sudah terkunci, pastikan sudah terkunci. Kalau mau lepas, tekan dulu yang ini, baru diputar melawan arah jarum jam. Oke, baru bisa dilepas. Oke, sudah terpasang lensanya. Sekarang kita pasang baterai. Semoga baterainya bisa buat menyalakan ya, nggak habis, nggak kosong. Oh, ditekan sekali langsung menyala. Nah, ini hati-hati aja nanti ketekan pas lagi ngerekam atau lagi foto-foto ya. Sekarang kita harus set dulu tanggalnya. Oke, sudah siap untuk digunakan. Kalau yang sakit harus diputar dulu, buka kunci lensanya. Minimal sampai ke focal length 15 mm ya. Lalu kita buka tutup lensanya. Seperti ini penampakan lensanya ketika mulai dioperasikan. Ternyata jauh maju ke depan ya untuk focal length minimal pun. Baterainya sudah merah sekali. Dan ini tidak ada kartu di kameranya dibilangnya. Ya. To apply effect, press the creative assist button. Oke, sudah ada menu presetnya, ada background blur, contrast, brightness, background blur, saturation, color tone 2, monochrome. Monochrome bisa pilih berbagai tone warna ya, green, purple, blue, sepia. Yang blue ini seperti ini. Oke juga hasilnya menurut saya sih. Kita biasanya kalau untuk perekaman video untuk youtuber kita pakai yang manual exposure ya. Mungkin di situ kurang kelihatan, terlalu silau. Nah, di sini ada dua pilihan, manual exposure biar meteringnya manual, jadi nggak pindah-pindah, nggak terang gelap ketika lagi merekam video. Lalu di sini seperti biasa bisa ngatur shutter speed. Oke. Bukan lensa, bisa pakai dial ini ya buat gesernya. Lalu ISO nya jangan auto ya. Biasanya saya maksimal di 400 sih ISO biar nggak terlalu noisy. Dan segini f35, shutter speed 60, ISO 400. Oke, jadi ketika mode video kamu nggak bisa ambil gambar langsung dengan tombol shutter yang di atas ini ya. Tombol shutter di atas ini otomatis nggak berfungsi apa-apa di mode video, karena untuk merekam video kamu tetap harus pakai tombol yang merah ini. Ya, barusan saya habis atur brightness-nya dulu ya untuk layar dari kamera ini kan terlalu bright, nggak bagus juga kalau terlalu bright. Jadi kita ngerasa, hasil gambar videonya tuh udah terang banget. Tapi begitu dipindahin ke laptop ternyata nggak seterang di layar kameranya. Nah, setelah kita masuk ke mode gambar atau mode foto, baru kita bisa pilih apakah mau manual, aperture clarity, shutter priority, atau program AE. Kalau ada hybrid auto, self portrait, portrait, smooth skin, landscape, sports, close up, food, night portrait, handheld night scene, HDR backlight control, silent mode, grainy BW, soft focus, fisheye effect, water painting effect, toy camera effect, miniature effect, HDR art, HDR vivid, HDR art bold, dan HDR art emboss. Dan manual exposure juga bisa. Yang manual ini biasanya pengaturannya disukai oleh yang udah lebih expert ya. Jadinya dia bisa ngatur sendiri shutter speednya, bukan lensanya, ISO-nya.
Kalau buat foto sih shutter speed lambat juga nggak terlalu masalah ya. Kalau buat video kan prinsipnya itu selalu shutter speed minimal 2 kali dari frame rate-nya. Nah, frame rate-nya sendiri kita lihat ada di sini, Full HD 25p, 50p, 50p, 25p, di 4K maksimal 25 ya. Oke, ini berarti settingannya ini bukan buat ini ya, PAL NTSC-nya belum nih. Oke, video sistemnya masih yang PAL. Biasanya kita pakai yang NTSC. Kita balikan. Nah, sekarang kita pilih lagi. Nah, ini yang lebih umum digunakan di Indonesia. 29,97 tuh 30 fps ya. Ini 60 fps HD. Full HD di 30 dan 60 fps, HD di 60 fps, dan 4K di 24 fps. Nah, ini nggak ada Full HD 24 fps. Biasanya saya pakai itu soalnya. Digital IIS-nya enhance, enable, disable. Nah, kalau disable croppingnya nggak ada berarti ya. Jadi tapi nggak ada IIS-nya. Kalau enable, motion blur-nya berkurang, tapi kamu kelihatan di situ frame-nya ada crop-nya. Dan yang enhance lebih crop lagi. Tapi kelihatan jadinya lebih smooth pergerakannya. Ini hitungannya EIS berarti ya, Electronic Image Stabilizer, karena pakai cropping factor. Autofokusnya bisa dipilih juga ya. Tracking wajah, spot, 1 poin, dan zone. Biasanya untuk perekaman video saya pakai yang zone. Tapi mungkin buat vlogging pakai yang tracking aja ya. Kita coba rekam. Ya, ini adalah lensa f/m 28 mm. Ini super makro. Macro lensnya Canon. Kalau kamu masuk ke mode makronya bisa dekat banget fokusnya dan bisa ada lampunya ya untuk lensa ini. Tapi lampunya sekarang ketutup sama ini nih. Yang depan ini besi ini. Ini apa sih namanya? Kayak hoodnya gitulah. Lalu ada lensa pancake. Yang ini kayaknya lensa sejuta umatnya pengguna Canon mirrorless. 22 mm dengan bukaan maksimal f2.0 ya. Ini makro juga dibilangnya. Ya, kira-kira seperti itu hasil perekaman Canon M200 pakai mikrofon bawaannya tentu saja. Dan saya akan segera ganti kamera yang di depan ini dengan kamera Canon EOS M200 ini ya. Tapi mungkin suaranya juga akan beda karena di depan saya colokkan mikrofon ke kamera ya. Mikrofon yang di atas ini saya colokkan kamera depan. Mengingat Canon EOS M200 ini nggak punya colokan untuk mikrofon, jadi pasti abis ini audionya bakalan beda banget ya. Tunggu sebentar. Oke, sekarang dari depan udah pakai kamera Canon EOS M200 ya. Perekaman audio saat ini masih pakai mikrofon, tapi saya pasangkan mikrofonnya ke kamera yang di atas ini, kamera Canon EOS M6. Dan sekarang kita coba pakai audio dari Canon EOS M200. Kayak gini kira-kira dengan jarak yang ya sekitar 50 cm ke depan. Suaranya seperti apa? Silahkan dicek. Bedanya gimana dengan mikrofon. Kemudian juga apakah ada perbedaan tone warna dan lain-lain. Karena memang ini saya belum set untuk white balance serta untuk masalah mode tadi ya, vivid atau enggaknya. Jadi ini masih plug bawaan pabrik settingannya. Warna seperti apa bisa dilihat juga di layar. Apakah ada perbedaan dengan ketika pakai Canon EOS M50. Ini pakai lensa yang sama, Sigma f1.4, bukan lensa f1.8, sama shutter speed 1/80, sama juga dengan ISO 320. Nggak ada beda settingan yang buat bukan lensa dan lainnya dari yang tadi ya. Cuma beda di settingan tone warna, white balance. Gimana? Masih oke? Habis ini saya akan pindahkan Canon EOS M200 ke atas buat lensa yang beauty shot ya. Pakai Canon FM 32 mm f1.4 juga. Ya, ini Canon EOS M50 kalau mau tahu. Mungkin saat ini jadi kamera Canon yang paling worth it ya, di level harga di bawah 10 juta, mirrorless buat YouTuber. Cukup banyak YouTuber yang pakai kamera Canon EOS M50 ini. Sekarang saatnya kita ganti posisi kameranya dari depan ke atas. Yang depan kita pakai Canon EOS M50 lagi. Tunggu ya. Oke, sekarang keadaan sudah berubah.
kamera depan pakai Canon EOS M50, sekarang kamera atas yang pakai Canon EOS M200. Gimana dibandingkan dengan kamera atas tadi yang pakai Canon EOS M6? Menurut saya sih tidak terlalu banyak perbedaan ya. Untuk masalah kualitas gambar ini oke juga. Walaupun tone warna saya rasa lihat beda ya karena settingannya tadi. Autofocus. Oke. Rada sedikit lambat sih dibandingkan Canon EOS M6 maupun M50. Walaupun sebetulnya Canon EOS M200 ini sudah pakai prosesornya Digic 8 ya dari Canon. Sudah lumayan baru prosesornya, dan juga untuk masalah resolusi dia sudah sama-sama 24 megapiksel. Kemudian sudah bisa 4K juga perekamannya. Bisa dibilang memang ini adalah kamera entry levelnya untuk dari mirrorless Canon EOS M. Tapi apa yang dibawa, kalau dibandingkan dengan kamera-kamera lamanya, mungkin udah lumayan ada peningkatan ya. Dari prosesornya udah yang lumayan baru. Kemudian ini sudah dual pixel autofocus juga. Harusnya autofocusnya memang bisa lebih cepat lagi ya dari yang ini. Ini agak rada lambat sih mengunci fokusnya dibandingkan yang seharusnya. Walaupun sebetulnya kalau buat bikin video, beauty shot, fokus yang lambat ini kadang-kadang bisa bikin buat sinematik juga ya. Jadi bisa pindah fokus dengan pelan-pelan, jadi kada efek pindah fokusnya itu kerasa. Lalu ini perekaman suaranya dengan kamera Canon EOS M50 pakai mikrofon di samping situ. Sekarang kita coba perekaman suara dari Canon EOS M200 tanpa mikrofon. Sekarang posisinya di atas, udah lebih dekat. Apakah lebih enak juga suaranya? Silahkan dites ya, atau dinilai ya untuk suaranya. Sekarang saya akan segera kembalikan ke posisi semula, M50 di depan dan M6 di atas. Tunggu lagi ya. Oke, sudah kembali ke posisi semula dan saya udah makin kucel kayaknya karena udah lama banget syutingnya ini. Ini dia Canon EOS M200. Yang saya bisa simpulkan di unboxing dan kesan pertama ini lebih ke apa yang dibawa oleh Canon EOS M200 ini, lebih ke ini ya, lebih ke fungsionalitas untuk portabilitas. Jadi lebih tipis, lebih ringan buat dibawa-bawa, walaupun kalau pakai lensa kit lumayan berat juga ya. Kita akan ganti ke lensa pancake-nya aja. Jadi buat dibawa-bawa bepergian, misalkan ngeliput acara launching, ini kayaknya akan lebih enak ya dibandingkan bawa-bawa M6 atau M50. Dengan catatan kita nggak akan ngerekam audio atau ngerekam audionya seadanya berarti, karena nggak bisa pasang mikrofon ya. Kan prinsipnya memang buat simplicity, jadi nggak usah bawa apa-apa lagi, bawa kamera aja satu. Nah, yang saya nggak suka dari Canon EOS M200 ini, pertama adalah tombol on off-nya. Seperti ini, bukan digeser, jadinya rentan tertekan, walaupun sejauh ini dari tadi saya coba-coba belum sampai ketekan. Tapi ini kalau ditekan, kali ngerekam bisa langsung mati loh. Kemudian juga dialnya lebih sedikit ya dibandingkan M50, apalagi M6 yang lebih lengkap lagi. Dan ini gripnya juga tidak ada. Yang buat tonjolan di sini tuh, buat pegangan, ini lurus banget. Jadinya gripnya ngandelin gripnya jempol doang di sini nih, kayak gini megangnya, yang lebih enak. Tapi paling nggak di sini juga feelsnya nggak licin ya, jadi dipegang masih cukup enak. Kemudian yang nggak saya suka lagi adalah tombol untuk perekaman video merah di sini. Hanya bisa pakai ini buat ngerekam video, tapi si tombol shutter ini ketika di mode video jadinya nggak berfungsi apa-apa ya. Padahal kalau kayak M6, oke lah ngerekam video harus pakai yang tombol merah ini. Tapi bisa ngambil foto langsung di mode video, itu mungkin akan lebih baik lagi ya, jadinya lebih usable lah. Kemudian juga nggak ada jack audio untuk mikrofon ya, jadi kamera ini mungkin agak sedikit sulit diandalkan buat langsung teks sekali buat gambar dan audio. Biasanya akan butuh voice over atau kamu pakai recorder bawaan ya, recorder tambahan maksudnya. Kalau harus pakai kamera ini buat ngeproduksi audio dan video sekaligus, oke? Tapi paling nggak, dibandingkan kamu beli kamera pocket, kalau misalkan budgetnya lebih longgar, mending beli ini aja. Pertama, lensanya bisa diganti-ganti. Kedua, tipis dan juga ringan, walaupun banyak keterbatasannya dibandingkan dengan mirrorless pada umumnya. Untuk unboxing dan ngetes Canon EOS M200 ini, saya cukupkan di sini. Udah panjang banget, nggak kebayang nanti ngeditnya kayak gimana. Karena pakai 3 kamera, pakai 2 angle. Jadi buat yang nonton, maaf ya kalau videonya panjang dan juga mungkin rada banyak sana kesininya ngobrolnya. Oke, itu dia Canon EOS M200. Semoga bermanfaat videonya, menambah informasi termasuk buat mereka yang lagi nyari informasi tentang M200 atau kamera yang cukup terjangkau ya. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.